Wahabi ini bilang Abu Jahal, Abu Lahab itu orang mukmin dan orang bertauhid. Tetangganya dikafirkan, disyirikkan dengan cara merubah makna Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang perkataan dari Bapak Kiai Idrus Romli. Bahwasanya Bapak Idrus Romli ini menfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahid rahimahullah, itu mengatakan bahwasanya Abu Lahab dan Abu Jahal itu lebih bertauhid daripada kaum muslimin di zaman sekarang ini. Nah teman-teman, jadi Bapak Idrus Romli ini gagal faham yaitu tentang Abu Jahal dengan Abu Lahab, yaitu bertauhid. Kalimah bertauhid, bahwasanya Abu Jahal dan Abu Lahab ini adalah kaum musyrikin Mekah dahulu. Jadi Abu Lahab dan Abu Jahal ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini mengakui bahwasanya yang memberi rezeki Allah, yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang maha penguasa adalah Allah. Akan tetapi ya, mereka ini di selain itu menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini menyembah berhala, namun juga mereka ini mengenal Allah. Nah, itulah disebut kaum musyrikin Mekah dahulu, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab dan konco-konconya. Dan terdapat banyak dalil di dalam Al-Quran, yaitu tentang orang-orang kaum musyrikin Mekah dahulu. Mereka mengenal Allah, mereka juga siapa yang memberi rezeki adalah Allah. Namun mereka ini berpaling kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Idrus Romli ini. Masalah dalam dirinya apa? Al-Quran ditafsirkannya sendiri, tidak ikut penafsiran ulama salaf. Dan ini telah dicontohkan oleh pendiri Wahabi. Pendiri Wahabi banyak menafsirkan ayat Al-Quran sendiri, seperti dalam kitab-kitabnya Kasyfus Syubhat, atau dalam kitab-kitabnya Ad-Durrus Saniyah dan lain sebagainya. Dengan penafsiran yang rusak ini, dia merubah ajaran agama. Yang kafir dibilang syirik, yang syirik dibilang beriman, bertauhid. Tetangganya dikafirkan, disyirikkan dengan cara merubah makna Al-Quran. Karenanya jangan heran Wahabi ini bilang Abu Jahal, Abu Lahab itu orang mukmin dan orang bertauhid. Sementara umat Islam itu sangat kafir, lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya tuduhan Idrus Romli terhadap ulama-ulama Saudi, yaitu ulama Saudi ini mengkafirkan kaum muslimin dan mengagungkan Abu Lahab dan Abu Jahal lebih bertauhid daripada kaum muslimin di zaman sekarang ini. Nah, itu adalah fitnah ya teman-teman. Jadi kita harus meluruskan ya. Intinya yang saya ingin jelaskan adalah bahwasanya kaum Quraisy Mekah dahulu, yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka ini mengenal Allah. Namun mereka ini ya di samping itu mereka ini menyembah selain Allah, meminta selain Allah, yaitu menyembah berhala-berhala. Namun mereka ini tetap mengenal Allah, yaitu apa? Mereka mengakui bahwasanya Allah ini adalah pencipta alam semesta. Allah ini berkuasa. Lalu kemudian Allah ini pemberi rezeki. Ya, namun mereka ini telah musyrik karena mereka ini di samping itu mereka menyembah kepada selain Allah, yaitu menyembah berhala. Nah teman-teman, kalau kita tarik di zaman ya di zaman nenek moyang kita gitu ya, mereka juga Islam ya, mereka bersyahadat. Namun di samping itu mereka ini membawa sesaji di bawah pohon-pohon besar ya, lalu kemudian membawa sesaji diletakkan di sawah, membawa sesaji diletakkan di tempat-tempat keramat. Nah, itulah ya teman-teman ya, sebagaimana pemahaman yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka juga mengenal Allah ya, namun mereka ini tidak bersyahadat. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu video penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhut Ta'ala. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Taib. Ini perkara yang penting. Adapun yang sering diartikan la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, itu tafsiran kurang tepat. Tepat tapi kurang tepat. Kenapa? Kalau seandainya yang dimaksud dengan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka orang-orang musyrikin dahulu mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal juga tahu pencipta alam semesta adalah Allah.
Abu Lahab juga tahu pencipta alam semesta adalah Allah. Dalam banyak ayat disebutkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa ciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Abu Jahal berapa sering nanti kalau kita belajar sirah dia sering bilang demi Allah, bahkan dia berdoa kepada Allah. Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama'. Ya, kata Abu Jahal, ya Allah, kalau memang ini agama dari Engkau, turunkan hujan batu bagi kami. Dia berdoa kepada Allah. Ya. Kata Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Waktu dalam perang Badar, kata Allah, jika kalian minta keputusan dari Allah, sungguh telah datang keputusan dari Allah. Apa Abu Jahal berdoa? Allahumma ayyuna aqta'alir rahim fa'ahinhul ghadat. Ya Allah, aku atau Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi, hancurkanlah pada hari ini. Abu Jahal berdoa kepada siapa? Allah. Kepada Allah, bukan cuma ente yang berdoa kepada Allah. Abu Jahal juga berdoa kepada Allah. Karena dia yakin Allah juga pencipta. Tapi masalahnya Abu Jahal berdoa, beribadah kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Maka dia musyrik di sini. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah taala, yaitu tentang terkait Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka ini di selain itu mereka meminta kepada selain Allah, meminta kepada Lata dan Uzza itu ya, yaitu berhala-berhala orang-orang Quraisy dahulu ya. Nah, maka dari itu mereka adalah kaum musyrikin Mekah ya. Namun apa yang dituduhkan oleh Bapak Kiai Idrus Ramil ini itu adalah fitnah. Mereka ini tidak paham apa yang disampaikan oleh ulama-ulama Saudi. Nah, teman-teman, jadi saya akan bacakan yaitu tentang terkait masalah ya dalil, yaitu orang-orang kaum musyrikin Mekah dahulu, mereka juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah yaitu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 31. Yang artinya, katakanlah siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Lalu kemudian dalil yang kedua adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 87. Dan sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, yaitu kaum musyrikin Mekah dahulu ya teman-teman, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Lalu kemudian dalil yang ketiga yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 63. Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Nah teman-teman, jadi perhatikan ya, yaitu ayat-ayat di bawah ini ya, bahwasanya kaum musyrikin Mekah dahulu itu mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah tadi, yaitu kaum musyrikin Mekah itu mengenal Allah ya. Dan mereka ini, kaum musyrikin Mekah dahulu seperti Abu Lahab, Abu Jahal ya, mereka ini mengakui sifat-sifat rububiyahnya Allah ya, yaitu Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, serta penguasa alam semesta. Namun pengakuan ini tidak cukup mereka untuk dikatakan muslim ya, dikatakan muslim ya, karena mereka tidak bersahadat ya. Karena mereka mengakui dan beriman pada sifat-sifat rububiyah Allah saja, namun mereka menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, Allah berfirman terhadap mereka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 106, yang artinya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Nah teman-teman, jadi mereka ini kan ya meminta kepada berhala, yaitu Lata, Uzza, Manat gitu ya kalau nggak salah. Nah teman-teman, lalu Ibnu Abbas mengatakan di antara keimanan orang-orang musyrik, jika dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan gunung, mereka akan menjawab Allah, sedangkan mereka dalam keadaan berbuat syirik kepadanya. Nah, itulah ya teman-teman ya, dalil bahwasanya ya orang-orang kaum musyrikin Mekah dahulu seperti Abu Lahab, Abu Jahal, mereka ini mengenal Allah ya. Mereka ini mengenal Allah. Namun di samping itu mereka ini menyekutukan Allah, yaitu beribadah kepada selain Allah. Tentu itu adalah namanya kaum musyrikin ya. Dan mereka tidak bersyahadat, dan itulah mereka adalah kafir, yaitu kaum musyrikin.
Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya luruskan ya kepada Bapak Idrus Ramli yang tidak paham tentang ya penjelasan dari ulama-ulama Saudi. Terutama adalah kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.